Puji Tuhan, kami akan lanjutkan kesaksian kami. Saudara-saudara sekalian, kuasa Tuhan tidak berubah. Amin. Haleluya. Kita hanya percaya dan menerima segala sesuatu yang telah Dia kerjakan di atas kayu salib. Kita hanya percaya dan kita terima. Haleluya. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Meskipun Tuhan mengizinkan kita harus menunggu, tapi dalam proses menunggu itu yang paling penting sikap kita di hadapan Tuhan. Amen. Kita harus percaya. Mungkin jadi 13 tahun karena saya kurang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Sampai waktunya tiba. Dan itu sangat luar biasa, dahsyat. Dan saat ini kami harus sampaikan, karena itu diperintah oleh Tuhan. Sampaikan, videokan, haleluya. Sekali lagi tidak ada motivasi apa-apa. Kami hanya menyampaikan kebaikan Tuhan. Yang kami alami disampaikan kepada para pendengar. Siapapun yang menemukan video ini, kami percaya tidak kebetulan saudara menemukan video ini. Pegang bahwa tidak kebetulan saudara membuka YouTube dan menemukan video kami. Saya percaya mujizat, bahkan saudara menjadi bagian yang sedang Tuhan panggil juga untuk pekerjaan tersebut. Atau Tuhan sedang menaruh panggilan itu dan saudara masih kurang yakin. Saatnya lah Tuhan menyapa dan meneguhkan lewat kesaksian ini. Mari kita bergerak. Kita sebagai pekerja-pekerja, orang-orang lapangan istilahnya. Jangan kita batasi pelayanan kita hanya dari mimbar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amanat agung. Karena pelayanan amanat agung, perintah untuk memberitakan Injil, menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan itu tidak hanya pelayanan di mimbar, Bapak Ibu. Pasar-pasar, bahkan rumah-rumah, bahkan apa saja tempat-tempat yang kita kunjungi bisa jadi mimbar, atau di situ menjadi tempat untuk kita memberitakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Bagaimana Tuhan telah menyelesaikan karya penyelamatan kepada umat manusia. Hanya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan yang lain. Hanya itu tugas kita, Bapak Ibu. Soal mereka menerima atau tidak, itu hanya urusan Roh Kudus dengan mereka. Yang penting tugas kita bersaksi, kita menyampaikan Injil kepada siapapun, termasuk lewat sosial media, lewat video saat ini. Puji Tuhan. Dipersilakan istri saya untuk melanjutkan. Haleluya. Saya akan langsung dengan apa yang saya dapatkan pada tanggal 18 Juni, hari Sabtu minggu lalu. Saat kami dalam persekutuan doa keluarga setiap hari Sabtu, itu ada persekutuan doa dan ada beberapa yang Tuhan bukakan bagi saya, bahkan bagi beberapa keluarga yang terhimpun dalam persekutuan doa. Tapi yang saya dapatkan pada waktu itu apa ya Pak? Pertama, haleluya. Ya, penglihatan mengenai bencana. Ya, bencana yang akan terjadi, yang sebetulnya saat ini sudah terjadi, ada beberapa. Antara lain Gunung Anak Krakatau. Itu sudah dipantau juga oleh BMKG. Sudah mulai ada letusan-letusan. Tapi pada malam itu Tuhan mengizinkan istri saya melihat bagaimana puncak erupsi itu. Peristiwa yang sekarang kan belum, Bapak Ibu. Sekarang belum. Tapi pada malam itu tanggal 18, Tuhan memperlihatkan
bagaimana Gunung Anak Krakatau itu letusan hebat yang dihasilkan dan dampak yang terjadi terhadap sekitar di Pulau Jawa itu, Bapak Ibu, bagian barat itu, bahkan di negara-negara sekitar gunung itu, dampak kehancuran tsunami yang dihasilkan itu sangat merusak dan sangat mengerikan, Bapak Ibu. Nah, kalau yang sekarang kan masih letusan kecil, tapi yang Tuhan perlihatkan itu yang sudah terjadi di alam roh yang sangat dahsyat. Dan saya secara pribadi menangkap apakah ini letusan Gunung Anak Krakatau ini akan menjadi penanda masuknya ke meterai dari meterai ke-5 ke meterai ke-6 sebagaimana terdapat dalam Wahyu pasal 6. Bapak Saudara sekalian, karena di meterai ke-6 itu ditandai oleh gempa yang sangat dahsyat. Kemudian matahari akan berubah hitam seperti karung rambut. Barangkali kita masih ingat bagaimana Gunung Krakatau yang dulu pernah meletus di tahun 1800-an kalau tidak salah. Itu sampai menjadikan langit itu gelap gulita, tidak hanya di Indonesia, tapi di bagian belahan bumi yang lain itu berubah jadi hitam. Kalau kita lihat sejarah Gunung Krakatau yang meletus, nah, itu Gunung Krakatau yang ada di atas laut, permukaan laut. Tapi Gunung Anak Krakatau ini saya kira akan lebih dahsyat karena dia di bawah laut. Dasarnya itu ada di bawah laut. Ini efek yang sangat dahsyat. Nah, silakan dilanjutkan. Jadi yang saya lihat saat kami dalam doa itu gunung akan meletus dan letusannya itu sangat dahsyat dan itu akan mengakibatkan tsunami yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, menghantam semua kota daerah Banten, wilayah Banten, bahkan DKI. Dan DKI, bahkan yang saya lihat itu sampai akan berakibat di Pulau Sumatera, Bapak Ibu, dekat wilayah itu. Sumatera, Singapura. Itu yang Malaysia. Saya lihat, Bapak Ibu. Kami sebenarnya hari ini belum akan membuat video, tapi karena hal ini harus segera kami sampaikan, jadi kami harus cepat-cepat membuat video ini. Dan letusan gunung ini akan sama-sama terjadi dengan gunung yang ada di daerah kami, yaitu Gunung Piapi yang ada di Pulau Karakelang. Kalau orang di sini bilang gunung itu gunung yang karena tidak pernah meletus, Bapak Ibu. Gunung yang mati. Tapi sebenarnya di dalam itu yang Tuhan perlihatkan pada saya sampai di doa tadi pagi, itu di dalam gunung itu sudah ada api, di dalam gunung itu sudah panas, tinggal menunggu waktunya dia akan meletus. Dan itu akan terjadi yang Tuhan perlihatkan. Itu akan terjadi karena semua dalam penggenapan firman Tuhan. Semuanya akan segera terjadi dan waktunya sudah sangat dekat. Bahkan Tuhan bilang sekarang. Waktu sekarangnya Tuhan dengan manusia beda, Bapak Ibu. Tapi intinya bahwa harus sekarang itu harus cepat-cepat bertobat. Bertobat, hidup benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang dahulunya kita hidup masih jauh dari Tuhan, di mana Tuhan tunjukkan tempat-tempat ini gunung-gunung meletus. Di situ berarti intinya bahwa kita harus hidup benar-benar bergantung pada Tuhan, percaya dan meninggalkan semua kehidupan kita yang lama yang menyakiti Tuhan. Karena ini adalah murka Tuhan. Tuhan sudah murka dan murka itu akan turun, akan membumi, menghanguskan tempat-tempat seperti gunung yang akan meletus ini. Bahkan ada yang saya lihat tadi pagi itu Tuhan perlihatkan itu hari ini. Tadi pagi tanggal 22. Tanggal 22 hari ini tadi pagi. Tuhan perlihatkan itu gunung di Jogja, dekat Jogja. Dan setelah saya lihat di Google
ternyata itu Gunung Merapi. Ya, memang Gunung Merapi. Jadi Gunung Merapi itu radiusnya akan lebih jauh dari yang biasa yang pernah meletus. Akan ada berapa banyak wilayah yang akan hangus, Bapak Ibu. Tidak ada menjangkau Candi Borobudur. Ya, sampai di candi saya lihat, Bapak Ibu, dan candi itu Tuhan tidak suka, Bapak Ibu, karena tempat itu saya harus menyampaikan. Karena di tempat-tempat itu Tuhan tidak berkenan. Ada orang-orang yang sudah memegahkan dirinya dan tidak memegahkan Tuhan, tapi menyombongkan diri manusia, sehingga Tuhan marah, Bapak Ibu. Jadi itu akan terjadi yang Tuhan perlihatkan pada saya hari ini. Kemudian hari Sabtu tanggal 18 Juni, sebelum saya tidur, kami sesudah persekutuan doa, kami doa lagi sebelum kami tidur. Tuhan perlihatkan sesuatu yang sangat jam 1 malam, 1 subuh, dini hari. Itu Tuhan perlihatkan pada saya sesuatu yang sangat mengerikan, Bapak Ibu. Begitu banyak orang yang meninggal di rumah sakit. Sampai perawat-perawat itu semuanya lari. Semuanya menghilang karena menyelamatkan diri masing-masing. Karena tidak mampu lagi mengurus pasien-pasien. Di semua rumah sakit sangat banyak akan terjadi orang-orang yang meninggal. Seluruh Indonesia. Bahkan orang yang meninggal itu seluruh dunia lah. Ini yang saya lihat di Indonesia. Jadi di rumah-rumah sakit itu banyak orang yang akan meninggal, dan itu semuanya akibatnya hanya ada satu, Bapak Ibu. Sebentar, tapi diumumkan itu adalah virus varian baru. Varian baru yang sangat berbahaya. Padahal itu diakibatkan oleh minum jus, Bapak Ibu. Diakibatkan oleh cairan itu yang sebelumnya sudah ditanamkan, sudah dimasukkan dalam tubuh manusia. Itu yang jadi penyebab utama ternyata. Kami harus menyampaikan harus seperti ini, Bapak Ibu. Karena Tuhan mau kami menyampaikan ini di YouTube, terutama hal yang ini, karena kami harus menyampaikan kebenaran. Jadi akan banyak orang-orang yang akan meninggal, Bapak Ibu. Dan saya bertanya pada Tuhan, apakah ini karena akan ada virus yang baru lagi, Bapak Ibu? Saya langsung bertanya, dan Tuhan bilang itu bukan virus, tapi akibat dari minum jus, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sudah mengerti apa yang kami maksudkan. Jadi bagi anak-anak Tuhan, saya sungguh sangat bersuka cita, Bapak Ibu, karena Tuhan bilang bagi anak-anak Tuhan kita akan menjadi penonton, Bapak Ibu. Penonton dalam sukacita kita. Anak-anak Tuhan dalam tanda kutip. Anak-anak Tuhan dalam tanda kutip. Bapak Ibu pasti mengerti. Karena tidak semua orang Kristen itu anak-anak Tuhan. Ya, benar. Ada anak-anak Tuhan justru dari yang dipanggil oleh Tuhan dari agama lain. Ya, benar. Jadi makanya kami katakan anak-anak Tuhan dalam tanda kutip. Haleluya. Jadi demikian, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan. Nanti kami akan lanjutkan lagi. Jadi saudara sekalian, ini kami tiba pada di akhir atau di ujung dari video di sesi ini, Bapak Ibu. Jadi khusus untuk saudara-saudara yang ada di daerah Kepulauan Talaut, khususnya di desa Pulutan atau di desa yang di sekitar yang masih terjangkau radius 5 sampai 10 km dari Gunung Piapi. Mari kita uji penglihatan yang sudah 3 kali dilihat. Sudah 3 kali, Bapak Ibu. Saudara sekalian. Ini adalah peringatan yang harus disampaikan karena ini perintah dari Tuhan. Memang kalau berbicara penglihatan seringkali orang tidak percaya. Sehingga kami harus katakan di sini, silakan, karena ini penglihatan, silakan Bapak Ibu, saudara pendengar sekalian yang sedang menonton,
video ini, silakan uji Bapak Ibu Intinya kan sekalian. Tuhan suruh Kami hanya bertugas menyampaikan saja, karena menjadi berdosalah kami kalau kami tidak menyampaikan, atau ini hanya menjadi konsumsi pribadi. Sedangkan kalau Tuhan berbicara, bahkan di zaman dahulu pun, sebelum Tuhan menghukum satu wilayah tertentu, Tuhan sampaikan terlebih dahulu kepada orang-orangnya. Saya ambil contoh, Nabi Yunus diperintah oleh Tuhan untuk memberi peringatan kepada Niniwe sebelum Tuhan menghancurkan atau memberikan murka. Yunus pergi Bapak Ibu, walaupun sebelumnya kita tahu lah ceritanya. Dia menghindar, dia lari dari panggilan Tuhan. Tapi ketika Niniwe menerima informasi atau peringatan, mereka merespon dan Tuhan tidak jadi menghukum. Jadi seperti itu. Bahkan Tuhan yang saya tangkap dari apa yang disampaikan dalam doa kami itu, sekiranya hanya tersisa 1-2 orang yang berkenan di hati Tuhan dalam satu wilayah, satu daerah itu, Tuhan akan membuat orang itu untuk keluar dari wilayah itu. Nah, tapi kalau masih banyak, saya kira kalau masih banyak orang-orang yang berseru bertobat setelah mendengar atau sekarang ini, dalam kondisi sekarang ini Bapak Ibu, yang Tuhan temukan masih banyak yang anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, saya kira Tuhan tidak akan menghukum daerah itu. Saya percaya. Haleluya. Karena yang saya tangkap, kalau tinggal 1-2 orang, berarti Tuhan akan dengan caranya Tuhan, seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora. Keluarga Lot Tuhan perintahkan keluar dari daerah tersebut. Dan itu yang terjadi Bapak. Haleluya. Dan puji Tuhan, ini barangkali yang dapat kami saksikan, kami sampaikan saat ini. Saya percaya Tuhan menjadi penolong kita, pelindung kita, dan firman Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 91, kita benar-benar jangan takut Bapak Ibu, karena kita akan menjadi penonton Bapak Ibu. Dan kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Dan kita bersyukur di waktu-waktu sekarang ini Bapak Ibu, benar-benar akhir dari akhir zaman. Kapan saja Tuhan bisa datang menjemput kita. Dan kami harus katakan saat ini, mari kita semakin melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini dunia di sekitar kita boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi pada kesaksian atau sesi selanjutnya. Haleluya. Puji Tuhan.